Ya, sebenarnya idenya dari perawat, Mbak. Hmm. Saya kan nggak pernah punya ide untuk berpikiran untuk joget habis visit ke pasien. Kan udah Mm-mm. pikiran udah capek, udah subuh, udah hampir jam 3, udah hampir subuh pula. Saya mau sempat nggak pulang pula. Hmm. Ya saya mendingan pulang itu daripada joget, tapi akhirnya dipaksa sama perawat, ayo untuk joget. Sedangkan saya sendiri nggak pernah joget mah, nggak tahu jogetnya kayak gimana. Kan menurut saya kalau jogetnya bareng-bareng, seirama, itu kan bagus ya. Ini kan enggak. Jadi mereka perawat-perawat Iya, setiap kali abis visit, abis merawat pasien gitu biar melepas apa ya, melepas lelah, penat gitu joget-joget ya dok? iya. Ini kebetulan ada saya, jadi saya diajak. Hmm. Padahal saya belum siap. Ada nggak tahu juga jogetnya, joget kayak gimana modelnya. Gitu. Tapi kalau buat senang-senang aja, buat melepas penat, melepas Mm-mm. stres, nggak apa-apa. Saya jadi coba saya ikutin. Dok Akhirnya itu saya kalau juga jadi, jadi ya Mbak, ya akhirnya dokter jadi saya jadi ingin mencoba juga. Ya ingin mencoba. Nah, kita latihan sebentar, jadi dia tuh joget. Karena kan simple Mbak jogetnya. Itu simple banget. iya ya Jadi ya betul saya ya. bisa. Dok, itu Uh, kalau nggak salah jam 3 pagi ya, itu juga habis visit pasien yang positif COVID-19 jam 3 pagi ya dok? iya, Mm-mm. iya jam 3 pagi. Saya visit agak malam karena apa Mbak? Ya karena kan saya perlu persiapan pemakaian baju apa coverall ini lengkap. Itu perlu butuh waktu yang lama. Jadi ya dan juga biar nggak dilihat sama penunggu pasien atau Hmm. pasien-pasien yang lain yang bukan COVID. Jadi kan saya ngelewatin dari poli ke itu ke ruangan COVID itu kan agak ngelewatin UGD Mbak. Jadi saya harus hati-hati biar pasien-pasien yang lain juga nggak mengira, waduh, jadi ngeri ngelihat rumah sakit ada Iya. banyak pasien COVID-nya. Saya juga harus hati-hati untuk menenangkan pasien-pasien tersebut yang Hmm. non-COVID. Jadi ya Oke. terpaksa saya malam hari. Lebih baik malam hari. Baik, dokter. Tapi ini kan ini masih praktek setiap hari ya dok, seperti biasa. Masih. Masih Mbak. Tiap hari masih. Walaupun jam prakteknya sudah uh, dipendekkan. Hmm. Ya, dari berapa jam, sekarang hanya sehari diperbolehkan 3 jam saja. Selain jam Oh, praktek dikurangi, jumlah pasien juga dibatasi. oh baik. Yang COVID diarahin ke UGD COVID, Mbak. UGD COVID, kita punya sekarang UGD COVID, khusus COVID. Jadi dipisah sama UGD yang biasa. Gitu. Nah, Oke. UGD yang COVID, yang suspek COVID, itu ntar masuk ke poli saya sebagai poli paru Mm-mm. atau poli batuk. Ada 2 yang jaga di sana. Jadi saling membantu. Oke. Jadi bisa ke handle pasien-pasien yang mempunyai gejala-gejala COVID. Oke, dok, gejala-gejalanya itu selain batuk, kemudian pilek, ya demam, apakah ada tambahan gejala lain, dok? Gejalanya sih banyak sekarang, Mbak. Mm-mm. Nggak mempunyai ciri khas tertentu. Dulu awalnya demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok, ya, disertai dengan sesak napas. Sekarang ada juga yang tidak ada gejala-gejala pernafasan, yaitu misalnya gejala diare Mbak, sakit kepala, mual kadang-kadang. Nah itu juga demam ya, disertai dengan demam itu juga merupakan suatu gejala-gejala COVID Mbak sekarang. Karena sekarang udah mulai banyak dan mulai tidak apa tidak dapat diketahui dengan pasti gejala-gejala khasnya dari COVID itu Mbak. Dokter, terus gimana kan setiap hari masih harus praktek, setiap hari harus walaupun pakai APD tapi bertemu dengan orang-orang yang potensi positif COVID-19. Sama keluarga sendiri gimana dok? Maksudnya berarti kan pas kalau mau pulang tuh, aduh, ada banyak banget yang harus dilakukan gitu ya supaya memastikan benar-benar bersih baru akhirnya bertemu istri dan anak.
Sempet nggak dokter, aduh saya nginep di rumah sakit aja deh, biar nggak ketemu keluarga dulu gitu, sempet nggak? Sempat juga Mbak kepikiran gitu. Artinya, kalau boleh memilih, saya lebih baik nggak mau menangin pasien COVID, Mbak. Resikonya tinggi. Tapi apa daya, Mbak? Saya sebagai garda terdepan, spesialis paru, harus menangani pasien-pasien tersebut, udah resiko saya. Oleh karena itu resiko, saya harus menghadapi dengan waspada. Panik nggak boleh, tapi tetap kita harus waspada. Lama-kelamaan, Mbak, awal-awalnya saya merasa takutan, ngeri gitu, Mbak. Sedikit ketakutan, ngeri, tapi setelah kita menghadapi berjalannya waktu, saya mulai terbiasa dengan menghadapi pasien-pasien COVID ini. Karena apa? Karena saya harus mempunyai prinsip kalau kita berperang, Mbak, kita harus mempunyai senjata. Senjatanya apa ya? Senjata buat tenaga medis ya APD itu. Kalau kita APD-nya lengkap, standar, sesuai dengan standar, nyaman, dan nggak sesak napas, Mbak. Pernah nyoba nggak pakai APD overall, terus pakai helm, terus pakai N95 ditambah dengan masker bedah, terus sesaknya minta ampun, Mbak. Panas. 1 jam aja udah keringetan, udah banyak di situ. Nggak betah kita, Mbak. Tapi kalau APD nyaman, standar, itu nyaman, enak, Mbak. Jadi APD lengkap, terus Gitu. nyaman dipakai, sama ya itu tadi ya dok, happy ya, selain menjaga kesehatan juga harus happy, jangan stres ya dok ya. Makanya kalau mau menghilangkan stres ya udah nari aja deh, nyanyi-nyanyi ya kayak yang lakukan. Salah satunya itu. Iya, salah satunya itu, Mbak. Orang saya nggak pernah joget, nggak pernah nyanyi-nyanyi, disuruh joget. Ya, jadi kayak gitu lagunya, jogetnya. Aneh kan, Mbak ya? Selain itu dok, selain sama teman-teman perawat dan sesama dokter suka bercanda-bercanda, yuk kita record, kita nyanyi, kita foto. Apalagi dok biasanya kegiatan untuk melepas penat atau rilis stres gitu yang dilakukan sesama tim? Ya, kita di garda terdepan, waktu kita sebenarnya tidak ada waktu untuk meluangkan waktu buat merileks, Mbak. Karena kan kita kerja terus, maraton terus, jaga. Kayak saya pulang pagi, istirahat sebentar, saya harus tidur, Mbak. Bangun ya terpaksa kerja lagi di rumah sakit, gitu aja sih, Mbak. Jadi saya terus terang kurang untuk waktu rileksnya, gitu. Ya kayak tadi aja, makanya saya ambil kesempatan. Ada joget-joget nih, ikut-ikutan lah, gitu. Kalau pulang ke rumah sendiri, dok, gimana? Maksudnya, apakah dokter terus benar-benar menjaga jarak juga dengan keluarga atau gimana? Dokter di garda depan mempunyai risiko tinggi, ya, apalagi menghadapi pasien COVID. Saya harus jujur harus menjaga diri saya sendiri dan keluarga saya sendiri. Nah, saya nggak mau istilahnya kecolongan. Jadi saya harus tetap punya prinsip pola hidup bersih dan sehat. Ya, jaga jarak, pakai masker, terus jaga imun kita tetap sehat. Jadi kalau saya habis selesai visit atau selesai dari rumah sakit, kita kan sekarang pakaiannya hanya di rumah sakit, Mbak. Pakaian rumah sakit, ganti, habis itu kita pakaian rumah sakit kita taruh untuk dicuci di laundry, kita mandi. Semua pakaian yang pernah kita pakai di rumah sakit ini kita taruh di sini. Nah, baru kita mandi, habis mandi kita pakai pakaian di rumah. Di sampai rumah saya mandi lagi, Mbak. Dan pakaian-pakaian saya yang pernah saya bawa ke rumah sakit itu harus saya cuci sendiri. Saya pisahkan. Sampai sedetil itu, Mbak, kita harus mewaspadai COVID ini. Sampai makannya juga, Mbak. Sampai makannya, alat-alat makan, piring, garpu, sendok, udah saya pisahkan sendiri.
saya cuci sendiri, gitu. Oke, Saya dokter. sama keluarga juga komunikasi juga, ya komunikasi ada, tapi saya jaga jarak Mbak, 1 sampai 2 meter aja. Tapi tetap bisa ngobrol komunikasi pakai masker. Walaupun saya belum ada keluhan, tapi tetap saya nggak bisa jamin Mbak, besok-besok saya tetap negatif. Saya udah pernah di swab. Satu lagi, kita bekerja ini dengan ikhlas Mbak, ya taruhannya nyawa, ya jangan ada diskriminasi terhadap pasien, jangan ada diskriminasi terhadap tenaga kesehatan.